Baik, kuliah hari ini kita akan lanjutkan dengan materi tentang security requirement ya. Jadi ini saya lanjutkan. Jadi ini adalah software security requirement. Sudah kelihatan kan ya? Dan sudah satu layar? Oke kan ya? Oke. Nah, biasanya suka kadang-kadang layarnya lupa saya share atau layarnya keluar yang dua, jadi nggak bagus ya nanti kalau dilihat di rekamannya. Baik, kita lanjutkan di sebelumnya. Di sebelumnya kita cerita secara latar belakangnya, segala macam ya. Nah, sekarang kita mulai terjun satu-satu kepada Secure SDLC. Nah, kalau kita lihat di dalam Secure SDLC ini kita mulai masuk ke bagian dari awalnya. Mana ini adalah, saya ambil dulu ya laser pointernya. Jadi kalau Secure SDLC itu mulai ke kanan yang ini ya, yang kita kalau dilihat dari apa sih namanya SDLC yang konvensional, yang hitam ini. Nah, kita mulai dari yang awal ini bagian security requirement ya. Ya, bagian requirement. Nanti termasuk security requirement. Oke. Requirement, nih requirement ada macam-macam ya. Oh, saya ambil contoh requirement yang dari IEEE standard 729 ya, superseded by 24765 tahun 2010. Nah, ini ya nanti kita lihat, oh berarti nanti mestinya harusnya udah ada yang baru lagi ya. Ini kan 2010 ya, mungkin ada yang lebih baru lagi. Ini slide ini belum saya update ya. It defines requirements as requirement itu adalah a condition or capability needed by a user to solve a problem or achieve an objective. Requirement gitu ya. Atau dia juga a condition or capability that must be met or possessed by a system to satisfy a contract, a standard, specification, or other formally imposed document. Jadi ini adalah sebuah kondisi-kondisi atau capability yang harus dimiliki lah kira-kira begitu ya. Nah, kalau dari ini OWASP, nih, Open Web Application Security Project mengatakan bahwa security, kalau tadi requirement biasa ya, kalau ini security requirement is a statement of needed security functionality that ensures one of many different security properties of software is being satisfied. Security requirements are derived from industry standards, applicable laws, and a history of past vulnerabilities. Ini juga ini version 3-nya ya. Jadi definisi dari security requirement itu apa ya. Jadi kalau tadi generic, ini yang lebih fokus pada security requirement. Nah, requirement itu kalau kita bicara biasanya ya. Biasanya kalau kita bicara tentang requirement dari sebuah aplikasi atau requirement itu biasanya kita bicara tentang functional requirement ya. Ya ini berhubungan tadi ya capabilities atau behavioral yang harus dimiliki. Jadi ini contohnya adalah functions that must be met gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang input and output and their relation. Jadi kita bicara misalnya inputnya 1 2 3, jawabannya 4 5 6 gitu ya dan seterusnya. Misalnya kita punya requirement sebuah sorting system. Inputnya misalnya diurutkan dari kecil ke besar. Inputnya berupa angka misalnya ya. Misalnya kita punya angka 7, 1, 5, 4, 3 gitu. Nah, nanti outputnya harus seperti apa. Jadi hubungan antara inputnya apa. Nah, biasanya kita bicara tentang hanya functional aja ya, functional requirements. Nah, ternyata dalam sistem ada hal-hal lain yang tidak terkait dengan fungsional saja. Ya. Nah, ini biasanya ada hal-hal yang lain ya, other properties that must be possessed juga gitu. Contoh, ada security dan ada performance. Nah, yang kedua ini seringkali itu tidak muncul. Misalnya kalau kita bicara performance, aplikasi ini harus dapat digunakan oleh 10.000 pengguna secara bersamaan dan output tidak boleh lebih dari 1 detik setelah input dimasukkan. Nah, itu kan performance ya. Jadi kalau ada satu aplikasi, dia benar emang inputnya ini, inputnya 1, outputnya A gitu misalnya gitu. Betul. Tapi ketika dia digunakan oleh di atas 10.000, ternyata jadi lambat ya. Jadi misalnya tadi dikasih 1 keluarnya A, oke, 0,1 detik bisa. Tapi begitu dipakai oleh 15.000 orang, dimasukkan 1, memang keluar A. Tapi dia terjadinya 30 detik kemudian. Nah, itu secara performance tidak bisa diterima gitu ya. Secara performance. Jadi kita bisa bicara
tentang performance ya di situ. Nah, ada juga yang tentang security. Jadi security nanti kita lihat ya requirement yang dia tidak terkait langsung dengan function-functionsnya atau input-outputnya ini ya, tetapi dia lebih ke arah security-nya, seperti performance tadi. Ya. Nah, di tempat lain kita mesti bisa performance itu nanti dikaitkan dengan capacity planning. Nah, kalau sekarang kita bicara tentang security-nya, jadi requirement yang terkait dengan security. Nah, kenapa ini ya security is not a priority atau concern, gitu ya? Jadi kenapa ya security nggak dimaksud? Karena ada yang merasa bahwa security itu akan menambahkan biaya, akan ada additional expenses. Jadi dia akan mengimpact budget, maka tidak dimasukkan aja security requirement-nya. Padahal nanti kalau ada masalah ya, itu akan memberikan impact atau dampak yang luar biasa, gitu ya. Jadi ya sebetulnya ini artinya gini, kalau nggak ada security, itu tidak ada di dalam budget pengembangan, tapi dalam budget operasional itu akan membengkak. Gitu. Jadi orang tidak melihat hal itu awalnya. Dan kalau kita lihat sebetulnya expense untuk menambahkan security itu kadang tidak menambahkan expense ya. Contoh, kalau membuat form login jangan pakai yang ini, jangan pakai yang A, tapi pakai yang B. Nah, itu kan hanya sekedar tahu ya, jangan pakai A. Kenapa? Kita harusnya pakai yang B. Nah, dari segi expense atau budget atau timing ya, itu nggak ngaruh sebetulnya ya, nggak ngaruh. Tapi ya itu ya, jadi menjadi concern kita bersama, ya. Oke. Terus berarti ini juga akan add to non-functionality impacting scope. Nah, berarti scope dari yang dikerjakan itu nambah. Ya emang gitu, nambah function tambahan. Sebagai contoh, kalau kita mengingatkan bahwa password harus memiliki tingkat keamanan segala macam, berarti ada functional tambahan. Bukan hanya orang ngeset password, tapi passwordnya harus ada sesuai dengan misalnya strength of password. Berarti ada function untuk mengukur strength of password ya. Berarti ada tambahan lagi. Nah, berarti ini ada scope-nya nambah lah ya gitu. Nah, berarti itu tambah expense segala macam. Nah, seringkali itu tidak dibudgetkan sehingga nanti ketika diminta, ini udah di luar budget, Pak, dan seterusnya gitu ya. Ini tadi time consuming to implement tadi udah ya. Jadi dia akan mengimpact budget, scope, dan schedule gitu ya. Ini yang sering jadi concern dari orang yang melakukan project management-nya. Terus ini juga bisa bilang, ini kalau ada security requirement dia akan mengurangi business agility. Maksudnya gimana nih? Maksudnya ya bisnis atau proses agility. Misalnya kita tidak mengharuskan orang melakukan autentikasi, tidak melakukan orang login. Jadi orang bisa ngisi data form dari mana aja. Orang harus ini segala macam. Nah, sekarang kalau di security nanti ditambahkan security bahwa tidak bisa, orang harus melakukannya dengan 3-factor authentication. Orang hanya dapat user hanya dapat mengakses dari LAN ini atau user harus dapat mengakseskannya dari extranet segala macam. Jadi dia dianggapnya itu ya bisnisnya tuh terganggu, tidak agility, tidak gampang berubah ya, tidak agile gitu ya. Jadi ini dianggapnya seperti itu. Terus sebabnya security requirement kadang-kadang tidak dimasukkan. Padahal itu nantinya dalam perjalanan malah jadi masalah ya, karena tiba-tiba harus ada ini, harus ada ini ya. Jadi itu tidak direncanakan malah jadi nambah beban yang berat. Contoh, misalnya gini, aplikasi ini boleh digunakan secara anonimus atau tidak? Nah ini ya, ini pertanyaan yang awal, user tuh must authenticate or not? Jadi, nah ini pertanyaan karena ini nanti implementasinya beda. Berarti kalau misalnya authenticate ya kan berarti dia harus ada user atau ID management ya. Kalau anonymous nggak boleh ya, maksudnya nggak usah ya. Jadi kita siapa aja boleh baca ya. Kalau informasional tuh biasanya boleh aja lah semua orang bisa membaca, bisa apa-apa ya gitu. Nah kalau ini enggak kan. Nah ini jadi pertanyaan ya di awal. Ini aplikasinya harus terdaftar atau tidak usernya gitu kan. Yang kedua misalnya oke, kalau dia harus authenticate, bagaimana cara dia authenticate? Misalnya dengan menggunakan user ID dan password. Nah, mari kita bicarakan tentang password. Ya. Password ini ada minimalnya nggak panjangnya? Boleh nggak passwordnya A gitu?
Oh jangan Pak. Nah, kalau dia tidak dibatasi ya, tidak ada requirement-nya, maka user masukkan apapun boleh. Nah, kalau dibatasi berarti harus ada minimalnya, maka function yang menerima password dari user, dia harus ngecek panjangnya. Berarti harus ada fitur untuk ngecek panjangnya dari password. Misalnya password minimal 6 karakter atau berapa? Minimal 8 karakter atau 10 karakter, whatever ya. Tapi ini kan harus ada, berarti ada function untuk menggunakan length dari password ya. Gitu kan ya, jadi harus ada itu. Kalau di luar ini berarti harus diulangi lagi passwordnya gitu kan ya. Nah, berarti kita harus kita masukkan menjadi bagian dari requirement-nya. Strength. Nah, ini strength ini ya debatable. Contoh, password minimal, misalnya minimal tadi sudah disebutkan minimal 8 karakter. Oke, karakter. Tapi orang masukinnya jadi dia gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, gitu ya. Atau 2, 4, 5, 6, 7, 8 atau apalah gitu ya. Boleh nggak? Wah, ini mah kalau dari segi strength password ini, wah ini weak ya, remah gitu. Wah, berarti harus apa? Oh, sekarang malah ada aturan misalnya password minimal harus ada 1 huruf besar. Berarti harus ada huruf besar A gitu ya. Tapi kalau kita pikir ya sebetulnya, kalau tadi tidak, misalnya tadi ya minimal harus ada 1 huruf besar. Berarti sebetulnya secara state space itu dia lebih kecil. Karena kita tahu minimal harus ada 1 huruf besar. Kalau yang ini ya malah yang bebas itu dia tidak ada batasan. Jadi state space-nya gede sekali. Nah, sekarang malah dibatasi ya. Minimal harus ada salah 1 huruf besar gitu ya. Terus minimal harus ada angka. Oh, berarti lebih kecil lagi karena kita tahu berarti ada 1 huruf besar, ada 1 angka ya. Berarti kalau di sini kan bisa angka-angka semua, huruf-huruf besar karena malah lebih besar. Jadi lebih kecil. Sebetulnya kalau kita secara ini ya, state space-nya lebih kecil daripada yang dibebaskan. Tetapi yang dibebaskan meskipun state-nya itu lebih besar, orang cenderung pakai memilih password yang tidak aman. Jadi itulah orang menggunakan, memaksa kita melakukan segala macamnya untuk meningkatkan keamanan, untuk memilih yang aneh-aneh gitu. Nah, sekarang ini kalau apa? Jadi kalau kita bicara tentang security requirement, panjang sudah ya tadi, oke. Sekarang strength-nya juga apakah kita masukkan sebagai bagian dari security requirement atau tidak? Ya, kalau tidak ya dibebaskan aja. Tapi kalau ada requirement-nya berarti harus dituliskan. Karena kalau enggak si developer akan bilang, si developer ini kan buat gitu ya, ketika diaudit ini kenapa password-nya boleh gini? Password-nya kok tidak ada strength-nya gitu ya. Tidak ada batasan strength-nya. Ya karena tadi ya kita tidak memasukkan ini menjadi bagian dari requirement ya. Itu. Kemudian ada lagi password aging. Password aging itu maksudnya bahwa password itu ada batas waktunya. Misalnya user katakan password aging 3 bulan ya. Kalau password setelah 3 bulan tidak diganti, maka kita paksa atau sistem memaksa dia ganti. Ya. Ganti. Oke. Jadi kita buat requirement ya. Password aging, ada password aging, terus maximum age 3 months. Ya. Nanti ada fiturnya segala macam. Library-nya banyak untuk melakukan gini ya. Jadi cuma kita harus mengatakan bahwa ini. Kalau enggak, berarti password aging tidak ada ya. Banyak sistem yang tidak ada password aging. Kemudian dari password aging juga kalau dipaksa nanti ada historinya enggak? Misalnya kalau orang enggak, maka orang akan menggunakan ya misalnya password aging 3 bulan harus diganti, maka dia akan buat pakai dengan password nomor 1 ya. Password 1. Nanti dipaksa untuk ganti, dia ganti jadi password 2 ya. Nanti kalau dipaksa lagi, dia ganti lagi dengan password 1. Ganti lagi password 2. Jadi dia sebenarnya passwordnya cuma 2 ya, cuma bolak-balik. Nah, ada juga yang bilang nggak boleh. Password itu tidak boleh sama dengan 2 atau 3 password terakhir. Nah, berarti dia harus ada historinya gitu. Nah, dengan kata lain, untuk password aja ya, dengan password aja nih untuk contoh ini kita juga sudah bisa buat ya requirement-nya itu harus dinyatakan. Misalnya untuk 2 ini aja itu ada gitu ya. Berarti dalam requirement-nya untuk urusan password itu adalah seperti ini. Nah, kemudian lagi, kalau user-nya login, kemudian dia autentikasinya dengan menggunakan ID dan password. Kalau password-nya salah, itu user di log out nggak ya? Di log nggak ya?
Atau hanya dikasih ini aja, password salah, password salah, password salah, password salah, password salah. Nah, ini how many times sebelum di lock. Ada yang mengatakan, oh kalau 3 kali salah diblokir. Ada yang 5 kali salah diblokir gitu ya, dan seterusnya. Jadi diblokir itu di lock. Sehingga user yang bersangkutan itu tidak bisa login. Nah, permasalahannya apa? Permasalahannya ada tools yang kita lihat, oh usernya misalnya usernya adalah user 1, 2, 3. Kita coba aja berulang-ulang kali sehingga dia lock. Habis itu kita gantiin user 1, 2, 4. Cobain aja lagi supaya di lock. Habis itu user 1, 2, 5. Cobain lock gitu. Jadi sebetulnya kita bisa buat script untuk membuat sistem ini menjadi bermasalah untuk semua usernya kan ya. Akibatnya apa? Kalau ini di lock, maka sistem bisa nggak berfungsi. Maka customer services-nya dia atau help desk-nya itu diteleponin sama banyak orang gitu ya. Sehingga malah sistemnya nggak berjalan karena ada tools untuk melakukan locking itu. Kalaupun user terlock, gimana tuh how to unlock-nya gimana caranya gitu ya. Resepnya tuh gimana ya? Misalnya tadi, oh kalau di lock kirim email. Oke, kirim email ke email yang sudah diinikan terus di unlock, atau kirim SMS atau kirim WhatsApp atau kirim apa gitu, how to unlock ini harus, atau harus nelpon CS, nanti CS men-challenge dengan apa ya, password atau kredensial yang ada di situ ya. Nah ini juga perlu pemikiran panjang ya. Nah, password ketika ditampilkan dia juga must be shown with asterisk atau hidden nih, maksudnya hidden ya. Jadi kalau kita ngetikin password, cetek keluarnya ini, gini, 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 gitu ya. Ada nggak fitur untuk melihatnya? Ya, jadi misalnya view, biasanya ada ya view yang ada matanya gitu ya, bisa dilihat nggak? Password boleh dilihat nggak? Nah itu juga fitur itu harus ada nggak gitu ya? Must shown with asterisk, tapi ada lagi. But there is an option gitu. To show, ya misalnya to show what the user type ya. Gitu ya, kita bisa itu supaya ada tanda matanya supaya bisa kelihatan. Atau nggak ada lah Pak, semuanya harus bintang aja, udah nggak ada fitur ini. Nah, semuanya ini tuh untuk menunjukkan bahwa ini tuh yang disebut-sebut tadi yang dicontohkan ini adalah security requirement dari passwordnya. Jadi ketika disertakan ya, ini menjadi bagian dari requirement yang harus nanti dikodingkan oleh developer. Gitu ya. Ini contoh bagian dari security requirement. Itu tadi ya, ini yang tadi harus chat authenticate atau enggak, kalau authenticate gimana caranya. Nah, nanti juga di sini untuk tadi ya, untuk melakukan autentikasinya itu pakai apa gitu ya. Misalnya harus minimal tuh FA atau nggak usah gitu, misalnya hanya pair ID password gitu ya. Atau pakai mungkin certificate, digital certificate atau apa ya. Atau apalah gitu-gitu ya. Jadi ini juga authenticate-nya harus kasih cek juga ya. Berikutnya lagi, contoh security requirement. Sebentar. Concurrent access dibolehkan atau enggak? Jadi ketika tadi kan orangnya harus login katakanlah ya. Boleh enggak pada saat yang sama saya membuka aplikasi tersebut, ya saya lagi login di komputer. Komputer lagi login. Oke, cek, nggak apa-apa. Boleh nggak saya buka lagi di handphone? Login dengan yang sama. Boleh nggak? Nah, ini pertanyaan nih. Boleh nggak concurrent ya? Jadi pada saat yang sama, account itu dibuka di 2 tempat. Boleh nggak? Nah, tergantung dari aplikasinya. Kalau boleh, ya kita bilang, oke, concurrent access is allowed as long as, apa nggak tahu lah ya. Gitu. Tapi ini kita jelaskan ya. Kalau untuk transaction system, biasanya tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Jadi kalau saya membuka, katakanlah sebuah aplikasi apa ya, web, internet banking di komputer ya, pakai HTTP, pakai browser, kemudian saya buka juga pakai browser di handphone, bukan pakai apps ya, pakai browser juga di handphone, maka dia bilang, ini ada dua, kamu sedang login di tempat lain. Nah, kalau ini misalnya tidak boleh.
not allowed. Nah, bagaimana yang akan tetap itu yang pertama, yang kedua ditendang, tidak diperbolehkan, atau yang pertama ini ditendang, yang kedua masuk. Mana yang ininya ya? Nah, itu lagi-lagi masuk ke dalam bagian security requirement. Concurrent is not allowed. Nah, kalau ada yang login lagi, maka yang pertama akan ditendang, ya, yang kedua diperbolehkan masuk, misal. Untuk aplikasi yang informational, concurrent itu biasanya masih diperbolehkan karena dia hanya informational. Contoh, misalnya ada orang yang ingin melihat saham, misalnya lihat saham, ya. Lihat saham, jadi aplikasinya hanya lihat nih, jadi tidak ada transaction. Dia mau pakai komputer, mau pakai handphone, mau pakai tablet, gitu ya. Jadi dia boleh aja di login, kan informational misalnya. Ya, kalau ini concurrent untuk read only boleh. Nah, itu juga harus dispesifikasikan supaya si developer dia tahu dan oke, allow. Ya. Terus ada juga yang kita bilang changes must be logged. Nah, ini juga changes must be logged. Ini changes apa nih? Changes misalnya orang ganti password, changes orang ganti profile name, changes ganti alamat ya atau apa itu, ini diekspresikan must be logged ya. Nanti kalau bisa juga ada usulan format, ya. Nggak harus ada ya, tapi ada usulan format ya. Kalau pergantian. Jadi ini masuk event-event ya, jadi changes menggunakan event. Sehingga nantinya sebetulnya ya ini ke bawahnya, audit log must provide data for forensic. Misalnya kita bisa tahu ini orang ini ngambil duit dari mesin ATM jam berapa, di mesin ATM mana, jam berapa dan kapan ya. Sorry, kapan dan di mana gitu ya. Itu harus jelas supaya nanti kalau forensik bisa lihat, oh dia ngambilnya dari mesin ATM di Jakarta, tetapi dia pakai mobile banking yang IP-nya kok di Surabaya, gitu kan ya. Jadi ini dua orang yang berbeda atau satu orang yang sama, gitu kan ya. Mungkin dia lagi di situ tapi dia pakai proxy di Surabaya atau gimana nih, gitu kan ya. Nah, jadi ini supaya nanti kalau ada kasus kita punya enough data ya for forensik. Oke, ini dulu silahkan kalau ada pertanyaan. Untuk contoh-contoh ini, kenapa ada security requirement lah kira-kira. Silahkan kalau ada pertanyaan. Silahkan. Kalau tidak ada, nah sebentar saya dulu ya. Kalau tidak ada, kasih jempol supaya saya bisa terus. Kalau ada pertanyaan, silahkan tanya. Oke, oke ya. Oke. Baik, saya boleh terus ya. Bisa teruskan. Oke. Security requirement. Nah, ini hanyalah sebagai contoh-contoh. Nah, kalau gitu bagaimana dengan yang lainnya? Maka kita bisa bicara, oh oke. Kalau gitu gimana ya? Nah, biasanya kita mulai ingat security itu secara teori adalah CIA. Jadi dia adalah confidentiality, integrity, availability. Nah, maka cara yang paling gampang ya kalau kita mau menstrukturkan itu, maka kita bisa lihat C-nya apa, I-nya apa, A-nya apa ya. Jadi misalnya untuk C-nya. C-nya misalnya kita sebutkan bahwa data in transit, kita buat requirement-nya adalah data in transit ya. Data in transit itu di dalam perjalanan di network segala macam. In process. Nah, ini susah ini in process. Oh, maksudnya in process apa ya? In storage must be encrypted. Nah, berarti nanti in storage berarti nanti dalam DB-nya dia harus di-encrypted gitu ya datanya. Oh, berarti kita harus ini ya. Kadang kita bisa hanya bilang data in transit, data yang lewat network harus encrypted, tapi dalam proses dan storage tidak harus encrypted. Nah, misalnya gitu ya. Misalnya itu kita buat begitu juga boleh, tergantung kita maunya gimana gitu. Networking protocol should use encryption ya. Jadi dengan kata lain we should use secure protocols gitu misalnya. Misalnya pakai SSL, TLS atau apapun ya. Jadi kita tidak boleh menggunakan protokol yang unsecure gitu ya. Jadi gitu. Dan ini kita bisa tambahkan lagi. Ya, nah ini. Jadi untuk ini kita akan tambahkan. Nah, sekarang masalahnya gini. Pak, ada nggak contoh-contoh ini ya? Contoh-contoh ini gitu ya. Nah, sekarang itu belum ada standar atau bank data untuk contoh-contoh confidentiality requirement. Belum ada yang formal.
Jadi ya akhirnya apa? Kita nyari-nyari di internet ya. Kemungkinan ya, jadi kita lihat, oh kemungkinan kalau aplikasi sistem informasi kemahasiswaan itu kemungkinannya ini ya, jadi kita lihat, oh itu ya. Jadi ini nih belum ada ya, jadi kita ya terpaksa harus cari-cari ya. Makanya boleh jadi kita hanya punya 5, hanya 1 atau 7 atau berapa ya, atau atau malah yang udah ada yang lebih detail ya kan, dari contoh, oh ini ada 17 requirement atau apa ya, masing-masing untuk ini udah ada ya, bisa jadi demikian deh. Nah, tapi kalau ini dari industrialnya aja ya, kita belum punya sebuah standar tentang confidentiality requirement. Tentu saja ini masih bergantung kepada depends ya, kepada depends kepada aplikasi atau sistem atau apa ya, application-nya deh, aplikasinya atau sistemnya atau ini software-nya untuk apa gitu kan. Tentu saja ini tadi requirement-nya juga beda-beda. Itulah sebabnya ada yang harus rahasia, dan ada juga yang nggak harus rahasia, Pak. Misalnya apa? Saya nggak tahu ya, misalnya kehadiran mahasiswa, rasanya mah nggak rahasia-rahasia amat gitu ya. Jadi nggak usah dikasih, wah harus apa gitu. Bocor. Emang kenapa gitu kalau ada orang tahu data kehadiran? Mungkin nggak ada masalah juga gitu. Kenapa? Kenapa kita nggak harus nambah-nambah segala macam? Karena tadi ya, menambahkan computation proses itu real gitu. Tetapi dengan adanya server sekarang, kemampuan untuk melakukan encryption, decryption segala macam sudah jauh lebih baik dari dulu, sehingga sekarang confidentiality requirement tuh mulai banyak masuk. Kalau dulu mungkin, waduh, kalau semuanya ini harus di-encrypted kayak gini, Pak, datanya itu banyak, records-recordsnya itu jutaan per hari atau malah puluhan ribu transaction per second, Pak, gitu. Jadi kalau encrypted, wah tuh CPU-nya tuh harus ada yang multiprosesor, harus pakai tambahan card untuk melakukan encryption dan lain sebagainya. Jadi cost-nya bisa jadi mahal. Karena tadi untuk ngejar performance. Jadi security ini juga dijalankan, tapi tiba-tiba performance-nya jatuh, degrade, ya, maka harus tambahin lagi. Nah, itulah sebabnya memang kita tidak harus semuanya super secure ya. Nanti kalau kita lihat di belakang itu nanti ada namanya risk analysis ya. Kita akan melihat mana-mana yang perlu diamankan. Jadi kita pengamanan itu secukupnya ya. Nah, sekarang definisi secukupnya itu seberapa gitu ya. Karena ya ini memang susah ya, namanya secukupnya itu seperti apa ya. Ini juga depends on application, aplikasi ASICS misalnya kehadiran mahasiswa dengan aplikasi nilai mungkin beda ya levelnya. Terus dengan aplikasi transaction banking mungkin beda nilainya dengan aplikasi peminjaman alat di lab gitu ya. Atau peminjaman buku di perpustakaan juga beda juga ya tingkat keamanan. Gitu ya. Jadi nah ini kita melakukannya itu dengan ngurutin CIA-nya ya. Jadi kita confidential. Jadi nanti kita jabarkan ini. Ya, jadi kita nyontek yang udah ada, tapi sayangnya contekannya belum banyak. Ada pertanyaan? Silakan. Belum ada? Kalau belum ada dan sudah oke, kasih jempol supaya saya bisa lanjut. Oke ya. Nah, dengan cara yang sama, ya, dengan cara yang sama, maka kita juga bisa melihat ini ya, dari kacamata yang sama kita bisa melihat untuk I-nya ya. Jadi kalau kita CIA confidentiality, sekarang kita bicara tentang integrity. Sama ya. Jadi integrity ini di sini mana ini apa sebentar ya, ini saya mana. Oh, ini udah ada ya. Integrity. Integrity ini gimana nih maksudnya? Ini contohnya ya. An integrity check in a form of message digest atau hash atau checksum should be used to detect if a transaction is being modified gitu ya. Jadi kalau kita bilang oh is being modified, ini is being modified itu gimana tuh? Ya, jadi ini yang kita bilang gimana caranya integrity check gitu. Ya, jadi kalau tadi ini adalah confidentiality requirement, kalau sekarang kita bicara tentang integrity requirement-nya. Jadi ketika kita membuat sebuah application-nya, maka di application-nya itu harus ada integrity-nya. Misalnya ya tadi ya, kadang-kadang kita tidak perlu, tapi biasanya sekarang transaction system perlu ya.
Jadi ada itunya. Misalnya kita buat transaction system dari A ke B gitu ya, ngirim data. Berarti kita bilang, ini harus ada checksum-nya atau hash-nya. Jadi ketika ini ada data gitu ya, data ya, nanti kita kasihkan checksum ya, atau hash atau checksum, kita tambahkan lagi di sini gitu ya, misalnya. Kita kirimkan ke B atau dikirimnya 2 kali juga bisa ya. Jadi kita bilang, nah ini misalnya requirement-nya ini. Dan contoh seperti contoh yang tadi lagi ya, maka ini juga bergantung kepada application-nya lagi ya. Contoh si requirement ini bergantung kepada aplikasinya tadi. Kalau confidentiality-nya tadi ada contoh-contohnya juga, ini juga gitu. Kita harusnya lihat lagi, kalau sistem informasi kemahasiswaan itu ada integrity requirement-nya apa aja ya. Mungkin kalau itu bukan masalah kehadiran, yang lebih penting masalah nilai kali ya. Nilai. Jadi kalau ada student nilainya harus gimana, makanya harus ada integrity check-nya gitu. Itu integrity requirement. Lagi-lagi kita harus lihat contoh-contoh. Nah, lagi-lagi contoh-contohnya ini nggak ada. Jadi kalau kita bilang industri harusnya kan ya tadi best practice. Nah, industri best practice itu kayak gimana ya? Nah, ini belum ada. Jadi kalau kita lihat tadi ya, yang ini tadi ya. Ya. Security requirements are derived from industry standards. Nah ini kan ya. Applicable health and industries. Nah ini jadi berarti kita agak sulit juga ya karena kita lihat industri standarnya kayak gimana ya. Nah ini yang kayak gini-gini itu belum banyak ya. Sehingga kita bisa ngelihat kayak gitu, ini kayak gini ya. Tapi kita belum ada contoh-contoh yang banyak dan belum banyak tempat-tempat yang menunjukkan contoh-contohnya. Hal yang sama. Jadi kalau aplikasinya butuh C-nya, I-nya apa? Availability, nah ini ada requirement juga. Misalnya, aplikasi kita ini membutuhkan redundant server. Nah, yang ini berarti redundant server should be available in DRC. Nanti didefinisikan juga redundant server itu exactly the same atau apa gitu ya. Jadi itu bisa juga ya. Atau dia mungkin nggak redundant server, data should be harus di backup periodically, misalnya at the end of the day. Nah, berarti itu aja ya, nggak usah redundant gitu. Ya, jadi ini availability-nya ini juga kita perlu jabarkan. Ya. Kalau kita bicara tentang transaction system, biasanya untuk availability requirement ini bentuknya adalah namanya BCP, Business Continuity Planning. Jadi contohnya misalnya saya perusahaan pinjol ya, fintech pinjol, fintech baru ya, fintech namanya mungkin bukan pinjaman online tapi pinjaman offline ya, pinjol tahu lah ya, pinjol. Nah nanti selain tadi ada hal-hal yang teknis, maka saya harus membuat dokumen namanya dokumen BCP, Business Continuity Planning. Jadi kalau misalnya saya mendaftarkan ini ke BI atau OJK ya, nanti dia akan nanya mana dokumen BCP-nya, Business Continuity Planning. Nah maksudnya apa? Bisnis dalam Business Continuity Planning ini tuh didokumentasikan jika terjadi kasus-kasus misalnya jika terjadi aplikasi down atau tidak terjadi apa gitu ya, bisnisnya bisa tetap berlanjut ya. Ini namanya juga business continuity planning, rencana supaya bisnis bisa jalan tetap continue. Misalnya just in case websitenya down, maka transaksi bisa dilakukan dengan menggunakan telepon. Silahkan menghubungi telepon ini. Nanti di sana ada customer service yang melayani ini atau apalah ya jadi itu. Sebagai contoh waktu itu ada juga nih, ada satu perusahaan, saya lupa perusahaan sepatu ya, perusahaan pabrik sepatu ya atau apa ya yang kayak Nike, Adidas gitu ya yang di Indonesia. Nah, kalau bagi dia waktu itu ketika dievaluasi bisnis continuity planning-nya adalah ketersediaan suku cadang dan bahan baku yang utama. Jadi misalnya kalau nggak ada suku cadang dan bahan baku, maka bisnis nggak jalan. Maka dia itu harus memastikan suku cadang dan bahan baku itu tetap ada. Nah, itu gimana caranya? On the other hand juga ada juga orang yang bisnisnya itu terkait dengan IT-nya. Contoh, kalau Tokopedia ya, kalau kebayanglah saya itu kalau Tokopedia itu sistem atau web servernya down, maka transaksi tidak terjadi ya. Maka dia nggak bisa make money ya, karena semua bisnisnya itu terjadi dari transaksi online. Hal yang sama juga dengan Tokopedia. Ya. Sama dengan Traveloka.
dengan Traveloka atau tiket.com. Kalau sistemnya nggak jalan, maka orang tidak bisa pesan tiket ya. Jadi nggak bisa business continuity planning-nya nggak jalan. Kalau di sekarang kayak misalnya di ITB gitu ya, kalau kita SIX-nya itu nggak jalan gimana? Wah, ternyata SIX nggak jalan, tetap kuliah tetap bisa jalan ya. Kuliah kita tetap bisa jalan meskipun SIX-nya nggak jalan. Oh, berarti nanti disebutkan business continuity planning-nya yang lebih utama adalah apa gitu. Misalnya kalau di kampus yang lebih utama adalah listrik harus jalan mungkin ya. Soalnya kalau nggak ada listrik di kampus itu nggak bisa kuliah. Dulu pernah kejadian ya berapa kali, ini saya lupa tahun berapa ya, waktu itu ini sumber pasukan listrik ke ITB itu benar-benar udah mau penuh lah. Kita benar-benar crunch ya, jadi dari PLN pun nggak bisa supply tambahan. Jadi listrik ITB mati karena bebannya terlalu tinggi. Itu menarik juga, karena kuliah terhenti. Jadi orang-orang nggak bisa kan kuliahnya apa? Kenapa? Kuliah pakai LCD projector semua kan sekarang ya. Jadi kalau ngajarin di papan tulis kayak saya ini, wah berarti saya harus jelasin papan tulis deh. Yang ini masih bisa ya, tapi ada beberapa yang nggak bisa kalau nggak pakai listrik ya. Misalnya eksperimen ya, labnya lab apa? Kalau kita lab rangkaian listrik gitu ya, listriknya mati, nggak bisa gitu kan ya. Semuanya harus pakai rangkaian listrik, harus pakai osiloskop, harus pakai sinyal generator dan lain sebagainya, nggak bisa jalan. Nah berarti gimana ya kayak gitu ya. Maka waktu itu BCP-nya setiap lab punya genset portable. Portable ya. Jadi nah itu adalah untuk menangani ini supaya bisnis tetap berjalan meskipun tidak semuanya 100% ya jalan, tapi bisnis the show must go on gitu ya. Nah, terus ada lagi, an exception mechanism should be available when the system is not available. Contoh, misalnya ada orang nih masuk ke dalam satu data center. Nah, data centernya itu masuk pakai sidik jari ya, teng gitu ya, untuk autentikasi. Ternyata server yang untuk melakukan autentikasinya ini nggak bisa jalan. Jadi orang nggak bisa masuk ke dalam data center karena servernya ini nggak jalan. Baik melakukan sidik jari atau face detection, itu nggak jalan gitu ya. Masa orang nggak bisa masuk ke sistem ya? Berarti harus ada exception. Oh, berarti harus bisa di override. Nah, override-nya misalnya dia kalau ini nggak bisa, langsung dia lari ke helpdesk. Helpdesk-nya misalnya ke helpdesk ya, kemudian helpdesk, kemudian orang ini menunjukkan ID segala macam, maka helpdesk bisa jalan ke sini, dia ngambil pakai kunci manual, dia buka manual ya istilahnya. Jadi ada mekanisme manual misalnya. Jadi ini memang ngeselin, orangnya harus datang jalan, pindah ke sana. Ini orang dari helpdesk-nya harus datang bawa kuncinya ke sini, nanti dia harus balik lagi ya. Tetapi ya Pak, tetap ada exception ya, exception. Jadi ketika kita membuat sebagai sebuah solutionnya, kita selalu harus ada exception ya, selalu. Ya. Pengecualian. Jadi bisa jalan meskipun annoying, meskipun repot, meskipun tidak efisien dan lain sebagainya, tapi masih bisa jalan. Contoh dulu ya, ticketing system yang di berbagai airline ya. Di airline itu kan gini dulu. Kalau dulu kan orang-orang lewat telepon ya, ticketing system. Kalau nggak bisa di telepon, maka dia datang fisik ke counter. Nah, jadi dia bisa ada ini. Oh, kalau teleponnya jaringan telepon rusak atau ini, silahkan datang ke kantor ke loket. Nah, berarti itu tadi exception-nya datang ke loket. Hal selanjutnya, ketika ada internet dulu ya, berapa perusahaan ticketing system, perusahaan airline itu dia juga pakai internet. Ketika internetnya down atau sistemnya down, webnya down segala macam, maka dia bisa dipesan lewat telepon ya. Jadi ada exception-nya adalah telepon. Jadi pertama internet. Kalau internet down, berarti lewat telepon ya, telepon. Nanti telepon dikoordinasi. Oke, Ibu pesan berapa? Oh, kursi nomor 7 ABC, oke, catatkan Mbak C. Terus dia telepon belakang, itu ABC udah diambil sama ibu ini ya, oke, dicatatkan di pusatnya gitu. Jadi bisa lewat telepon. Kalau teleponnya nggak bisa, baru lewat datang, hadir ya, hadir fisik di kantornya. Gitu. Nah, jadi bertahap gini ya, bisa begitu. Nah, ini adalah contoh-contoh untuk requirement yang terkait dengan availability. Tentu saja. Nah, tentu saja ini tadi ya dikaitkan semuanya ini harus kita dokumentasikan lagi. Ada pertanyaan, contoh-contoh tentang
security requirement yang terkait dengan CIA. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, lagi-lagi silakan kasih jempol. Supaya saya bisa lihat. Kita oke. Oke. Ada lagi, ada pertanyaan kah? CIA? Nggak ada ya? Oke, kita lanjut lagi ya. Lanjut lagi. Nah, berarti tadi, mari kita lanjut lagi. Tadi ya, setelah tadi C ya, jadi kali ini contohnya C. Jadi kita buat dokumen C-nya apa, I-nya apa, A-nya apa. Nah, kemudian kita tambahkan lagi kalau C-nya itu yang umumnya, kemudian kita tambahkan lagi authentication. Misalkan aplikasinya tadi aplikasi harus autentikasi usernya. Oke, harus usernya tidak bisa anonymous. Oke. Maka authentication-nya apa? Misalnya oh ini sebelum two factor authentication mungkin kita yang gampang dulu ya. Mungkin kita bentuknya ya jangan langsung two factor authentication ya. Mungkin kita buat misalnya sorry ini saya share lagi aja ya. Sambil saya ketikin. Misalnya authentication-nya ini misalnya kita hanya menggunakan use ID and password misalnya. Oh, berarti dia cukup ya satu ini kan kalau ini satu faktor ya. Ini mesti kita sebutnya one factor ya. Authentication. Ya, karena ini terkait dengan apa? Kalau yang ini adalah sesuatu yang kita ketahui ya. Something we know ya. Kalau misalnya. Ya, jadi misalnya kita bilang authentication request-nya cukuplah dengan user ID dan password gitu ya. Oh ya. Tapi juga bisa juga, nggak cukup. Kita need two factor authentication. Apa two faktornya? Misalnya ID. Jadi faktor pertama adalah ID and password ya. Faktor kedua adalah misalnya apa SMS ya atau WA ya send to phone ya, other devices ya. Nah misalnya gini ya atau itu ya. Misalnya gitu. Atau kalau nggak bisa gini juga di call. Ya. Kan ada juga ya kalau nggak gini tapi di telepon gitu ya. Bisa juga gitu. Atau two factor authentication-nya juga nggak gitu, tapi misalnya bisa juga. Yang pertama adalah ID and password ya. Yang kedua adalah bio. Bio misalnya apakah face ya. Recognition ya atau face verification ya. Dan bisa gitu juga ya. Yang pertama adalah pakai ID, yang kedua pakai ini. Atau bisa juga kombinasinya yang ini ya. Atau bahkan kita harus bilang ini need 3 factor authentication nah, misalnya apa ya. Atau pakai lagi pakai namanya trusted using trusted third party ya. Misalnya kita minta authentication-nya pakai pihak ketiga gitu. Nah, ini bisa. Jadi ini kita masukkan ya di dalam bagian dari authentication-nya kita masukkan seperti itu ya. Bisa kita masukkan sehingga nanti si developernya tahu berarti harus authentication-nya adalah requirement-nya dengan ini. Jadi developer kan nggak nebak-nebak. Jadi sebetulnya memang dia akan melakukan ini ya. Cuma kalau didokumentasikan dia tahu bahwa yang diinginkan tuh ini. Jadi dia nggak akan salah-salah, nggak akan ribut di kemudian hari bahwa loh ini kok kayak gini, kok nggak ada two factor authentication. Lah Bapak nggak minta, gitu kan ya. Saya minta dong two factor authentication. Nah, mari kita berarti tambah codingannya dong Pak. Harus ada fiturnya ini dong Pak. Ya gitu ya. Atau bisa juga user is at a particular location ya. Nah, ini berarti kita ada proximity ya. Ya, ini ada proximity test gitu. Jadi oke. Dia hanya boleh login tapi hanya dari komputer yang ada di depan ini gitu. Jadi bukan itu aja gitu. Oke, atau dia harus ada di location GPS ini atau dia harus dekat dengan ini. Jadi bisa juga ya. Jadi ini bukan hanya tentang ini aja tapi dia harus secara fisik berada di depan ini gitu. Ya, ini juga bisa gitu. Jadi
Nah, ini tentu saja untuk yang super secure itu, tapi umumnya tidak gitu ya. Umumnya cukup one factor atau two factor gitu. Dan sekarang lagi lari ke arah three factor ya, karena dulu one factor cukup ya. Kenapa one factor cukup ya? Karena kemampuan computing kita juga waktu itu terbatas komputernya. Sekarang yang melakukan cracking itu dengan ID dan password udah cepat. Oh, kalau gitu pakai two factor. Sekarang two factor juga, oh orang bisa juga nyadap SMS, password segala macam. Oh ya berarti kalau itu tiga faktor ya. Ini masalahnya adalah masalah engineering kan ya. Kalau engineering itu kita lakukan security secukupnya ya. Jadi nggak usah berlebihan. Kalau dengan cara gitu sudah cukup ya sudah cukup. Nggak usah berlebihan. Tetapi yang cukup sekarang mungkin 10 tahun lagi nggak cukup. Maka itu harus diubah. Karena komputasi beda. Kalau kita brute force cracking ya kita nyobain A, B, A, C gitu ya. Ya, terus ada lagi apa lagi? Nah, jadi ini misalnya gini ya dan seterusnya. Jadi ini kita ambil ini hanya contoh-contoh aja ya. Nah, ini yang kita dokumentasikan di authentication requirements dari dokumen. Ada pertanyaan? Atau boleh terus, silakan. Kalau mulai terus jempol. Izin Pak. Yes, silakan. Memang sih masalah autentikasi itu rumit ya Pak ya. Kadang kita buat password kayak gini, kita serahkan ke orang itu. Kadang dia ngebagi password dan itu ke tempat yang lain seperti itu. Malah dia bisa ngakalin gitu. Dengan menggunakan password yang kita kasih, dia membuat service baru dan kemudian share data dengan akses seperti itu. Memang ada nggak teknologi yang bisa mendeteksi bahwa yang melakukan login itu adalah mesin atau orang? Karena ketika kita kasih akun itu mestinya kan orang yang pakai. Ya. Tapi kenyataannya dia bisa membuat robot gitu. Robot. Jadi dia bisa membuat web service, mengquery data seperti itu. Nah, inilah kemungkinan gejala yang terjadi akhir-akhir ini seperti itu. Nah, kemungkinan dicurigai seperti itu. Jadi ada akun dikasih ke pihak pengguna melakukan proxy atau apa membuat web service baru kemudian dibuka ke internet. Nah, ada nggak teknologi untuk melindungi hal itu, Pak? Oh, ada banyak sih sebetulnya. Cuma kitanya nggak mau. Jadi, nah contoh ya. Jadi sebetulnya kenapa sih pakai gini? Nah, melakukan autentikasi itu adalah untuk memastikan seseorang itu adalah orang yang sesungguhnya ya. Jadi a person who claim he or she is gitu ya. Jadi misalnya saya Budi Raharjo, gimana tahunya Budi Raharjo? Oh, kalau fisik kan kelihatan. Oh, Budi Raharjo yang ini mana kartunya, mana ininya. Jadi bisa itu kan kalau kita fisik itu Budi Raharjo kayak gini. Kalau fisik saya kan susah menyaruh sebagai seorang perempuan. Wah, ini jenggotan kalau macam bukan perempuan Bapak gitu kan ya. Nah, jadi di dunia fisik itu lebih susah untuk menyaruh meskipun bisa tetap ya namanya itu ya melakukan autentikasi itu siapa saya Budi Raharjo atau saya siapa. Dah ya satu itu. Begitu kita pindah ke dunia cyber, maka kita hilang aspek fisiknya tadi. Jadi kalau kita misalnya dari mana ini Budi Raharjo boleh membuka kuliah ini? Oh dari mana nih dia taunya Budi Raharjo? Maka langkah yang paling lazim dilakukan yang paling gampang adalah dikasih ID. Ini Budi Raharjo, user ID-nya Budi Raharjo. Ini password-nya. Itu yang paling gampang. Itu yang paling awal sekali gitu ya. Bahkan awal sekali dulu nggak pakai password. Pokoknya masuk ke sistem, masukin ID-nya gitu ya. Oh, masukin ID-nya udah selesai gitu ya. Oke. Nah, habis itu mulai susah. Kalau gitu ID sama password. Oke. Hal yang sama juga, misalnya masuk ke mesin atau ke ini pakai kartu gitu ya. Nah, kartunya disuruh orangnya kamu pakai kartunya ini, di tap ya, dia masuk, orangnya orang lain gitu kan ya. Nah, jadi mulailah meningkat lagi. Oh, kalau gitu maka kita men-challenge lagi tadi. Kalau ditanya user ID dan password, gimana saya tahu ini bukan robot, ini orang yang bersangkutan ya, maka di-challenge lagi. Misalnya kalau sekarang user ID dan password, gimana ini meyakinkan ini bukan komputer, tidak di brute force, maka orang menggunakan CAPTCHA kan gitu kan ya. Misalnya contohnya CAPTCHA-nya pakai kata, tahu, pakai gambar, pakai apa lagi gitu ya. Nanti CAPTCHA yang terakhir itu yang rada complicated disuruh menyelesaikan persamaan. Itu malas banget. Persamaan akar 3 pangkat ini ditambah ini segala macam. Walah, itu mah orang biasa juga udah pelik ya, nggak mau gitu ya. Nah,
Jadi memang itu membedakan manusia dengan robot. Terus manusianya juga manusia yang itu gitu kan ya. Maka sekarang ditambah bukan hanya user ID dan password, kartunya juga, wajahnya juga. Nah, atau sidik jarinya juga atau retinanya juga. Kalau udah itu lagi, bukan hanya itu aja ditambahin lagi, di challenge, ditanya segala macam ya. Suruh melakukan liveness segala macam ya untuk ini. Nah, sebetulnya kita bisa menambah tingkat kesulitan, tetapi itu juga menambah ketidaknyamanan kita dalam mengoperasikan. Maksud kita, yang normal itu harusnya tidak dipersulit, tetapi yang abnormal itu sulit sehingga dia tidak akan melakukannya karena sulit. Bukan berarti nggak bisa ya, tapi sulit gitu. Misalnya, bisa melakukan impersonate, tapi dia butuh biaya 3 miliar. Kalau dia memang tahu bahwa ini datanya harganya 10 miliar, ya 3 miliar dia eksekusi juga. Ya, tapi bukan sembarangan orang lewat curi data ya gitu. Nah, jadi kita lagi-lagi tingkat kesulitan seberapa yang masih bisa kita terima, kita merasa nyaman, tingkat keamanannya secukupnya. Nah, itu yang biasanya tarik ulurnya. Tapi mekanisme bisa sih, bisa macam-macam. Misalnya begitu masuk login, oke nyanyi dulu. Wah, kita nyanyi gimana sih kalau harus nyanyi gitu ya. Jadi ya itu ya. Jadi kebutuhan itu. Nah, yang paling normal adalah dengan menggunakan ID, password ya. Jadi itu what you have, what you know, what you are, itu yang paling normal begitu. Itulah sebabnya biasanya sekarang untuk transaction system masih 2 factor authentication. Nanti akan bergerak jadi 3 factor authentication. Karena harganya sudah makin murah dan makin doable secara komputasi. Gitu. Ada lagi. Nah, kalau dulu ya dari segi pengembang kita harus membuat ini semua. Kita harus buat softwarenya, kita harus buat library-nya, kita harus buat apa-apa ya. Kalau sekarang lebih baiknya lagi tuh sudah banyak tools, library, modul yang untuk membantu kita melakukan authentication tadi. Sehingga yang menjadi masalah bukan hanya itunya, tapi adalah kita tahu aja, ini library-nya yang ini, cara pakainya gini ya sudah, gitu kan ya. Jadi kalau yang lebih bagus adalah kita tidak harus mendevelop itu semua, kita gunakan yang sudah ada saja. Ya, selalu kita leveraging knowledge, leveraging what have been done by other people. Gitu. Jadi kita do not reinvent the wheel, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada, kita pakai yang sudah ada. Selalu benar gitu. Oke, ada pertanyaan lagi tentang authentication sebelum kita maju? Tidak ada ya. Oke, kita melaju. Nanti kalau ada pertanyaan lagi silahkan ya. Oke, kita melaju lagi ya setelah authentication. Nah, authentication itu untuk memastikan klaimnya ya. Misalnya saya Budi, oke. Nah, setelah diklaim, authentication bilang saya Budi, apa Budi? Maka kita bicara tentang authorization requirement. Jadi authorization. Budi di-authorize untuk melakukan apa? Nah, biasanya model yang dilakukan sekarang, ini orang-orang ini dimasukkan ya, authorization itu dimasukkan ke dalam roles ya. Bisa macam-macam, tapi yang umumnya adalah authorization requirement. Jadi kita buat di sini tuh adalah tambahan jadi roles ya. Nanti berarti kita role based ya, access control. Roles. Nah, misalnya ada roles-nya apa? Dia adalah user misalnya. Kalau misalnya kita buat di transaction system, misalnya dia adalah customer, ada merchant, ada admin atau yang banking, ada payment, gitu, ada macam-macam ya. Jadi, roles-nya tadi misalnya saya mengautentikasi. Anda siapa? Budi Raharjo. Oke, tunjukkan ini passwordnya ini tuh authentication-nya ini. Oke, berarti Anda itu customer ya misalnya. Maka, customer ini setelah diidentifikasi, maka baru disebutkan access control. Biasanya ini nanti diringkan dengan access control ya, digabungkan. Misalnya, customer is only allowed ya. Jadi dia hanya to see his atau her own store misalnya. Jadi dia nggak boleh lihat lagi gitu ya. Jadi kita bilang berarti gitu ya. Nanti rules-nya apa gitu. Tapi kalau
admin, misalnya admin bisa melihat customer dan merchant misalnya ya. Ini nggak tahu ya, tergantung dari bisnis prosesnya seperti apa. Contoh, kalau di dalam sistem informasi kemahasiswaan, misalnya di SIX gitu ya, mahasiswa bisa melihat bahwa dia sudah absensi atau belum, sudah presensi atau belum. Dosen bisa melihat siapa saja yang sudah mengisi kehadiran. Tata usaha, dia bisa melihat kelas-kelas lain. Kalau dosen mungkin ya hanya bisa melihat kelasnya dia. Kalau mahasiswanya dia bisa melihat rekodnya dia sendiri ya, nggak bisa melihat mahasiswa yang lain. Kalau tata usaha mungkin dia bisa melihat di salah satu fakultas. Nah itu ini ya tadi. Jadi mulai authorization ini kita biasanya terkaitkan dengan rules, ya, dengan akses kontrolnya. Jadi roles, nanti roles ini diterjemahkan jadi akses control. Ini yang lazim ya, tapi kita bisa juga ya melakukan hal-hal yang lain. Nah ini barulah kita buatkan. Oke. Berarti nanti kita bilang ini role-nya ada 4 gitu ya. Ya nanti kita bisa buat ini ya. Boleh nggak misalnya gini. Nah nanti attack-nya ya, attack-nya misalnya tadi ya, attack-nya ini adalah misalnya attack-nya terhadap ini ya, misalnya attack-nya nanti kita harus buatkan attack-nya attack-nya. Attack-nya itu adalah customer can see other customer record gitu, atau data gitu. Nah ini attack-nya bisa nggak kita ngelihat punya orang lain misalnya di webnya, bisa nggak kita ganti ID-nya, bisa nggak kita lihat itu. Bukan hanya can see ya, tapi ini kan cuma see ya, bisa juga can transact ya, melakukan transaksi dengan user ID orang lain lagi, boleh nggak ya? Nah gitu ya. Ini kalau untuk melakukan fraud ya. Nanti ini attack-nya kayak gitu. Jadi ini requirement-nya begini, ini attack-nya nanti ya. Jadi nanti kita buatkan attack-nya. Ya. Itu authorization, nanti bisa lagi ya. Nah, kalau gitu, auditing, logging requirement kita buat juga ya. Apa sih yang harus apa saja yang harus dicatatkan? Ya, misalnya semua transaksi harus dicatatkan enggak, kalau error aja, misalnya ada error misalnya apa pergantian password gitu ya, atau pergantian password atau profile atau alamat, ya profile masuk alamat ya, dan seterusnya, ini itu harus dicatatkan gitu ya. Kalau transaksi enggak, transaksi perlu dicatatkan enggak? Iya, tapi hanya bukan ini ya, tapi apa, hanya nilainya, atau misalnya tapi hanya nilainya atau apa ya, misalnya gini, boleh juga nih kita hanya pihak-pihaknya gitu ya, bukan nilainya. Misal nilainya juga kita catatkan juga ya, boleh gitu ya, boleh ya. Misalnya ini bukan nilainya, atau nilainya harus catatkan juga gitu ya, dan itu ya. Nah ini kenapa tadi? Nah ini untuk agar cukup untuk melakukan forensik. Nanti kalau ada kasus ya. Nah, ini pernyataan ini cukupnya ini, nah ini cukupnya itu apa gitu ya? Definisi cukup itu apa gitu ya? Nah, ini yang kita nggak punya apa definisi. Nah, berarti kita input orang lain sistem informasi kemahasiswaan itu gimana? Oh, yang dicatatkan tuh ini. Oh iya, oke gitu. Kalau kita punya kayak Tokopedia itu apa? Yang kita lognya kan ya? Nah, ini loggingnya adalah ini. Misalnya gitu ya. Misalnya punya profil, alamat, nomor handphone, gitu ya, misalnya apa ya, dan lain-lainnya. Misalnya. Nah, ini dicatatkan sehingga nanti ketika diimplementasikan, nah itu ya, ketika diimplementasikan nggak ribut lagi dengan itu. Nah bisa juga kita misalnya kalau ini misalnya kita sebut ada level logging misalnya, boleh juga ya. Misalnya untuk level 0 nggak semuanya ini, ketika ada kasus levelnya 1, boleh juga kita buat gitu-gitu, boleh ya. Kalau kita ingin lebih detail ya, tapi kalau enggak, nah ini juga ya, hanya umum aja boleh juga. Sehingga kalau kita lihat ya, banyak sekali Pak yang harus itu. Nah, ini sekarang ini yang mulai terkait dengan security di application. Session management requirements. Nah, ini ceritanya begini. Ya. Kalau
saya punya sebuah aplikasi ya, nanti log saya jawab ya. Misalnya saya punya aplikasi, aplikasinya itu apakah harus connection oriented atau connection less gitu ya. Kalau saya melakukan transaksi itu biasanya paling bagus tuh connection oriented ya. Misalnya saya buat ini, saya login. Oh, dipegang terus tuh, keep alive. Ini usernya masih login segala macam ya. Nah, sessionnya itu harus di manage atau enggak gitu ya. Kadang-kadang enggak Pak, one time aja. Oh boleh ya. Jadi ada juga, oh enggak, ini harus connection atau connection ya. Connection atau connection less ya. Connection atau connection less. Enggak harus Pak. Kalau connection gimana gitu ya? Memanage sessionnya. Oh dia harus connection, jadi habis login sekali terus dia ini segala macam. Nah ini nanti how implementasinya, misalnya tadi how to implementasinya dengan menggunakan cookies. Nah tapi cookies dicuri sekarang cookies. Jadi kalau kita cookies, jadi orang-orang kalau hanya cookies masuk ke sistem, oh cookies itu ternyata nggak cukup ya. Berarti bukan hanya cookies yang dicatatkan, cookies itu bukan hanya cookiesnya aja, nanti harus cookies plus nomor IP plus jenis device plus apalagi ya. Jadi ditambahin segala macam sehingga kalau cookies yang dicolok berikutnya sama orang nomor IP-nya beda nih. Karena dia tadi tidak boleh dari IP yang berbeda atau tidak boleh concurrent maka ditolak. Nggak bisa. Ini ada something wrong gitu. Misalnya cookies only atau apa ya. Nah, jadi ini bisa session management tuh kayak gitu ya. Kalau connectionless beli putus ya sudah. Misalnya cuma saya hadir ya sudah daftar kehadiran. Kan kalau misalnya absensi kan cuma saya hadir. Tadi saya melakukannya dari handphone nomor IP sekian. Udah selesai. Kan nggak perlu ada terus di kelas ini kan juga nggak perlu ada terus ya. Jadi kita connectionless ya. Kayak kalau paket tuh UDP kita paket sudah lempar sembunyi tangan gitu ya. Lempar sudah ya. Nggak usah dipegang. Tuh saya hadir kan nggak perlu ya kan. Tapi ada juga yang perlu ya kayak transaksi tadi. Tapi kalau transaksi ini sampai berapa lama cookiesnya? Misalnya ada orang login ke internet banking 3 hari 3 malam, something long juga ya. Session manajemennya ini, kayaknya ada time out-nya juga ya. Kalau dia tidak melakukan transaksi setelah 10 menit, ya dianggap time out, harus login lagi dan lain sebagainya. Jadi ini ada juga kalau connection ada time out-nya nggak ya? Time out ya. Ada nggak ya? Harus login lagi nggak gitu ya? Dan seterusnya. Jadi ini, nah biasanya sekarang ada yang masih ini colong-mencolong segala macam ya. Nanti ada web attack-nya terhadap session ya, session management. Web gitu. TCP/IP juga gitu ya. Ya. Nah, nanti kita bahas itu ya. Nanti kalau contohnya saya kapan ya? Nanti saya minta lah Kang Dida nanti ngasih satu sesi tentang bagaimana dia melakukan ini ya, session hijacking dan lain sebagainya di application-nya. Nanti saya lihat waktunya kapan ya, nanti saya minta ada presentasi dari kami. Balik ke pertanyaan. Berapa lama log harus disimpan? Nah, yang ini biasanya bergantung kepada regulasi. Bergantung pada regulasi. Contoh, kalau regulasi pemerintahan itu sama ya, arsip itu harus dimainkan, saya lupa, 5-6 tahun gitu ya, tahun ya satuannya. Jadi itulah sebabnya arsip-arsip itu banyak kertas-kertas yang harus ditetap ya di itu ya arsip nasional kan ya, karena memang harus disimpan. Banking itu setahu saya lupa ya antara 5 atau 6 tahun ya harus disimpan. Jadi itu harus disimpan terus sampai 5 atau 6 tahun. Meskipun tidak harus online ya, tetap ada tapi nggak harus online. Misalnya yang online adalah seminggu terakhir misalnya, tapi yang lainnya itu kita taruh di backup, di tape atau di apa ya, atau di CD-ROM atau apa, lognya ada gitu. Tapi itu biasanya ditentukan oleh regulasi. Nah, biasanya kalau kita lihat, nah lagi-lagi kita lihat kalau orang-orang atau sistem-sistem melakukannya seperti apa. Log itu umumnya seminggu ya. Kenapa? Karena tadi biasanya itu karena masalah disk dan performance. Jadi log itu biasanya di-rotate ya. Misalnya log hari ini. Oke. Nah, tanggal masuk jam 12 malam, maka yang hari ini menjadi kemarin. Buat log baru lagi. Ya. Terus yang berikutnya lagi, maka digeser. Yang kemarin ini menjadi kemarin dulu, yang ini menjadi kemarin, nah baru bergeser lagi. Ya, jadi gitu. Nah, nanti berikutnya lagi, hari berikutnya lagi, ini geser lagi, ini geser lagi.
ini geser lagi gitu ya. Nah, setelah 7 hari, nah biasanya yang 7 hari ini kalau yang umum-umum itu dibuang ya, dibuang lagi. Ada yang enggak? Oh, oke. Kalau udah 7 hari, yang ke-7 ini diganti namanya pakai tanggal, terus di zip, di archive, masuk ke disk gitu ya. Enggak masuk ke disk. Jadi yang di keep itu cuma 7 hari terakhir. Nah, itu biasanya digunakan gitu karena dulu komputasinya lambat, disk mahal sehingga 7 hari. Dan dulu lakukan log itu dilakukan lewat tape drive ya. Jadi tidak semuanya di disk karena disk mahal dulu ya. Kalau sekarang disk relatively murah, maka bisa lebih lama ya. Tapi lagi-lagi tadi ya, karena kebiasaan udah 7 hari biasanya. Kecuali regulasi bilang lain. Ya. Itu tentang lamanya log. Oke, ini session management. Ada pertanyaan? Silakan. Tentang ini ya, 2 tadi ya. Session management. Kalau ada pertanyaan silakan tanya, kalau nggak ada jempol tentang session management. Session management. Ya silakan Armi. Putus kok barusan suaranya. Ya Pak. Nggak jadi. Kalau seasonnya bisa menyimpan banyak data, apakah bisa membebani server itu Pak? Nggak juga. Banyak season, nggak juga. Nggak juga, itu hanya tekniknya itu gimana supaya kita bisa banyak data. Nggak membebani. Kalau sekarang ada banyak cara. Oh, gitu. Berarti contohnya menyimpan season di database gitu Pak ya? Ya, enggak, itu session itu misalnya transaksinya misalnya kita lagi ngomong gini ya, ini satu sesi misalnya. Oke, next sesinya juga bisa gitu. Tapi ininya tuh masih satu sesi yang sama ya. Misalnya saya loginnya sekali, bisa anggap satu session itu satu login misalnya. Oke. Kita definisikan satu session itu satu login. Saya login. Oke, saya nyimpan satu data. Oke, saya baca lagi. Saya nyimpan satu data lagi, boleh. Ini lagi. Saya nyimpan 5 data, boleh. Tapi sessionnya tetap sama gitu. Boleh gitu. Kalau saya disconnect, maka oke, saya harus masuk lagi, itu session yang berbeda. Bisa jadi begitu. Kita definisikan session boleh. Atau, nah sekarang misalnya gini, saya udah log out. Saya login lagi nih, bedanya cuma 5 menit masih hari ini. Gitu. Dikasih session yang lama atau kasih session baru lagi? Nah itu kita harus definisikan gini. Kalau sudah log out, kasih session yang baru lagi. Maka session yang lama harus dihapus. Dianggap sudah tidak aktif lagi. Ada beberapa aplikasi yang lucu juga ya. Kita udah log out, cookies-nya kalau kita pakai lagi masih bisa tuh. Jadi sebenarnya kita bukan logout ya, time out ya. Kita lagi login, terus kita nggak ngapa-ngapain, udah lama kan ya. Oh ini karena kita misalnya time out-nya 10 menit, kita nggak ngapa-ngapain setengah jam, terus kita mau lagi ini, udah putus gitu ya. Nah, ternyata kalau cookies-nya kita pakai lagi, kita reconnect lagi, kita cookies-nya masih jalanin lagi, dia connect lagi, kita nggak perlu login lagi. Nah, mau gitu, atau kita harus login lagi. Nah, yang itu sebentar ya. Kalau harus login lagi, ya harus dari awal lagi, Pak. Kalau dia pakai cookies yang sama, dia bisa melakukan continue ya dengan transaksi yang tadi kita dengan asumsi dari sekarang dia connect lagi tadi memang keputus aja sih gitu. Itu lebih unsecure tapi secara performance kan lebih nggak perlu lagi login lagi gitu kan, malesin ya. Nah, tapi secara ini tidak secure. Yang harusnya misalnya untuk transaction system begitu kita disconnect ya udah semua sessionnya dibuang ya. Nanti kita harus login lagi, create new session lagi. Jadi kalau ada orang curi cookie kita segala macam masuk lagi nggak bisa. Karena itu udah time out gitu. Ya. Yang menghandle logging dan manajemen log itu harusnya thread program sendiri atau pakai cron. Biasanya kalau kita menuliskannya itu pakai program sendiri dalam aplikasinya. Yang memanage lognya, filenya tadi itu di luar aplikasinya, bisa begitu. Jadi kalau saya nuliskannya, saya mau mencatatkan ini, oke, user ini, misalnya tadi di web ya, contoh yang paling gampang tuh Apache ya, Apache Nginx juga sama. Kalau ada orang connect, dia tuliskan di log. Ada orang connect request, HTTP request-nya itu di log ya, dicatatkan di log. Nah, untuk melakukan log rotate tadi, istilahnya log rotate yang ganti hari ini diganti itu tidak dilakukan oleh aplikasi, tapi oleh kita buatkan di luar itu, kita buatkan script ya, untuk dengan cron, misalnya setiap jam 12 malam atau jam 1 malam, kita rotate, ini kita geser, kita buatkan yang baru lagi. Nah, perlu diingat, ketika sebetulnya dari hal file naming segala macam,
di dalam Unix file itu yang lebih penting itu namanya ID-nya ya. Sebenarnya file itu ada ID-nya ya, ID dari filenya itu bukan namanya ya sebetulnya. Jadi kalau saya punya satu file ya, kemudian filenya itu kita rename atau kita move, itu ID-nya tetap sama ya. Jadi misalnya kita lagi open file ID 7373 gitu ya. Kita nulis ke situ as a log gitu. Nah, kalau itu selama itu masih kita buka, kita nulis gitu. Meskipun filenya di rename, itu tetap yang ID 7373 dengan nama file baru ya masih kita tulis. Nah, biasanya kalau gitu tuh ya kita rename menjadi file baru, terus kemudian kita restart misalnya log servernya ya, daemon-nya gitu ya, daemon log-nya itu sehingga dia akan menulis ke file dengan ID baru. Nah, dalam sistem loggingnya bisa si aplikasi sendiri yang melakukan loggingnya, bisa juga dia minta ke sistem untuk mencatatkannya. Misalnya kalau ke lognya sistem itu kita pakai syslog ya. Kita bilang, syslog tolong catatkan ini ya. Bisa juga tolong catatkan ini. Jadi ada satu log server yang ini saya mau nyatatkan ini ya untuk back end pencatatannya terserah kamu lah. Mau file pakai database segala macam nggak tahu. Tapi as an application saya cuma ngirim ke syslog gitu. Bisa gitu juga. Makanya kalau yang kemarin-kemarin bermasalah Log4j itu karena Log4j itu memberikan itu ya melakukan pencatatan si aplikasinya tinggal bilang, Log4j tolong catatkan gini ya. Nanti si Log4j-nya itu yang mencatatkan. Gitu ya. Jadi ada bisa kita pisahkan antara logic dari application-nya, pencatatannya, logging-nya, dan satu lagi manajemen dari file log-nya. Itu bisa dipisah-pisah. Supaya nggak complicated. Nah, biasanya log dari file-file log-nya itu di-manage oleh sistem, bukan oleh aplikasinya. Tapi aplikasi boleh sendiri. Lagi, session management, auditing log session management. Kalau nggak ada, kita lanjut lagi dengan errors and exception. Jempol kalau lanjut, boleh, silakan atau menanya jempol ya. Oke ya, sekarang kita lanjut. Nanti boleh tanya lagi. Oke, nah sekarang kita next-nya. Ini saya gedein ya, karena masih kosong sini. Error and exception management requirements. Nah ini yang ini juga harus didefinisikan ya. Kalau ada error itu harus dicatatkan apa? Nah, misalnya kita bilang error messages ya should not reveal ya. Reveal misalnya path atau system version gitu ya. Atau gini-gini atau dan seterusnya. Kenapa gini ya? Kadang-kadang kalau sebuah session to console gitu ya. But write those gitu ya, into system log misalnya. Ya, boleh aja gitu. Misalnya maksudnya gimana nih? Nah, seringkali kalau ada program atau aplikasi yang error, dia tuh langsung kasih tahu. Misalnya gini, error could not find /path /c/opt /python 3.0 log apa gitu ya. Jadi kita kelihatan dia pakai Python. Ya, atau /php version ini. Nah, jadi ini ya should not reveal path ini seringkali kelihatan ya. Jadi ini sering banget ya. Kalau kami mengaudit itu seringkali ya developer itu kan pengen tahu ya kalau ada error kan dia pengen tahu errornya apa gitu ya. Dia tampilkan ke konsol gitu ya. Itu error message itu. Atau error cannot find 4004 file not found gitu ya. Ya berarti kita bilang kalau nggak ada arahkan ke satu halaman yang melakukan catch up apa. Nah, ini juga bisa gitu ya. Error page should be directed to misalnya error.html atau apa. Which point to which contains apa kita bilang ya. Itu tujuannya supaya orang tidak tahu sistem kita lah ya. Yang ini seringkali error ini juga menceritakan terlalu banyak informasi kepada user. Jadi kita tahu, dia nyimpennya filenya ada /images /apa. Mari kita lihat directory images-nya gitu ya. Jadi itu yang seringkali error nih gitu.
Nah, atau gini, misalnya password error ya, should not apa password ID password error should not apa ya. Jadi maksudnya gini, apa tidak boleh apa membuat distinction between ID-nya atau which one should not Tidak make distinction. tidak terlalu mendetail Pak ya. Bukan distinction whether ID or whether ya nanti password is the one is the error one. Jadi gini. Ya. Jadi kadang-kadang suka ada salah ya. Misalnya gini, user ID is not found. Nah, ini ketahuan, oh berarti user ID nggak ada gitu ya. Jadi kalau user ID is not found berarti, nah saya ganti user ID-nya dulu, bukan passwordnya yang salah. User ID-nya nggak ada. Nah, ini bad nih, contoh bad ya, bad example. Jadi kalau yang bagus itu user ID or password ya is incorrect. Nah, kita nggak tahu ya. Yang salah itu user ID-nya atau password yang salah, kita nggak tahu. Soalnya kalau user ID-nya is not found, kita cari dulu user ID-nya, kita cari-cari sampai password incorrect gitu ya. Ya ini terus kalau ini satu lagi password incorrect, berarti kita user ID-nya udah benar nih. Tinggal password-nya aja. Jadi kita nyari user ID caranya gini, cari gini. Nah kalau yang ini kita nggak tahu. Wah, jadi kita nggak bisa nebak nih user ID-nya benar atau enggak. Nah, ini sering kali juga gitu ya. Ada pertanyaan di sini, silahkan yang ini. Tanggapan Pak, Ya. Sebaiknya developer itu membuat dua mode aplikasi, production dan development. Jadi kalau mode development, jadi dia bisa menampilkan file lengkap seperti itu. Ketika dia production, boleh mengalihkan errornya ke langsung halaman error seperti itu Pak. Nah, Bisa seperti itu Pak. Kalau kita tidak suka gitu ya, karena production dengan development tuh harusnya sama. Harusnya sama, tetapi misalnya ada switch-nya yang berbeda ya production dengan itu, karena kalau kita nguji, biasanya kita ngujinya tuh di development. Misalnya kita nguji development, wah ini kok keluar nih. Orangnya bilang, enggak Pak, di production nggak keluar. Wah, kita nggak tahu production kayak gimana. Kan kita ngeceknya nggak boleh di production, karena production lagi dipakai. Ya kita ngeceknya yang di development. Development keluar error, yang kita bilang error nih. Gitu. Oh ya. Paham Berarti ya? jangan di webnya Pak, berarti di file log-nya aja ditampilin Pak ya? Betul, di file log-nya Jadi nanti ditampilkan. di file log-nya dibatasi levelnya, warning, error, Betul. atau apa di situ dibatasi. Jadi kalau Betul. masih development berarti level warning tetap Betul. ditampilkan. Tapi ketika dia ada production, levelnya sampai level error saja yang ditampilkan untuk menghindari hal yang negatif. Ya, untuk menghindari lognya kegedean gitu ya. Kebanyakan ya Pak. Ya, ya. Tetapi selalu tidak boleh ditampilkan ke konsol ya, selalu nggak boleh. Ya. Jadi itu bad practice ya. Jadi kalau kita ini, nah Pak kalau lagi coding kan, wah saya malas juga ya. Biasanya kalau orang ya dia detail tail lognya gitu ya sambil dia coding segala macam. Tapi kan lebih gampang lewat konsol. Iya, tapi kalau untuk production konsol itu reveal too much information sehingga bisa di-attack sama user. Gitu. Nah, yang kayak bikin gini lambat nih, enggak, Pak? Kemudian ya konsol bikin lambat juga. lambat. Bikin lambat juga dan bisa ketahuan. Kalau dari kacamata performance lambat, kalau dari kacamata user, security, jadi membocorkan too much information. Ini levelnya langsung kalau di security itu 3. 1 itu yang paling kecil, 5 yang paling gede. Ini langsung kalau gini itu 3. Ada pertanyaan lagi? Ya, ini bad example. Nah, ini sering kali juga nih user ID is not found. Nah, kalau user ID password is incorrect, nah kita udah tahu, oh ini berarti dia udah ngerti. Berarti either dia sudah pernah kena sebelumnya atau dia paham security ya. Ada lagi? Silahkan kalau ada. Kalau tidak ada, kasih jempol supaya saya bisa terus lagi. Silahkan. Kalau udah oke, saya terus lagi. Oke ya. Oke.
Sip. Jadi ini tadi udah. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, ini configuration parameters management requirements. Saya lupa contohnya ini. Ada ya, tapi saya lupa contohnya. Jadi ini juga ada configuration. Misalnya ya, misalnya nih, yang keingetan kepala saya itu adalah tadi configuration should not be. Nah, ini susah. Configuration file should be encrypted. Nah, susahnya. Ini kan misalnya config ini ya, plain text password. Nah, should not be in configuration file. Nah, jadi gini, ada dua nih. Pertama, configuration should not be hard coded. Nah, ini ya, in apa source code ya, source code atau code ya. So not be hard coded. Karena ada banyak juga, misalnya yang IP dari servernya ditaruh di situ, gitu ya. Nah, berarti ini configuration ditaruh di file ya. Should be apa should be in a file ya, misalnya in a file ya, in a configuration file. Nah, cuma kalau di dalamnya ada password, plain text file should not be in configuration file gitu di dalam. Jadi gimana dong? Berarti nanti harus ada private key, segala macam ya. Nah, ini yang susah ya. Kita masih susah yang ini. Harusnya gimana nanti kita bisa lihat ya. Tapi ini salah satu yang selalu yang jadi masalah itu adalah yang pertama nggak boleh di hard coded, yang kedua harus taruh di file. Tapi kalau password gimana? Nah, kita taruh di file, tapi bukan passwordnya ya berarti. Yang kita lihat adalah misalnya public key-nya ya. Jadi nanti ada public key-nya boleh taruh di situ, tapi di server ada private key-nya. Nah, private key-nya di tempat lain di server, sehingga nanti pasangan private key dan public key itu bisa melakukan autentikasi. Tapi kalau seseorang punya akses kepada configuration file, dia masih bisa buka. Dia tahu, oh ini public key-nya tahu nih. Tapi dia private key-nya nggak bisa buka gitu kan. Maka orang seringkali harus menanamkan sertifikat di sisi klien dan server. Ya. Sehingga di configuration file nggak ada hard coded, nggak ada plain text password. Ini gimana dong? Ini berarti tadi nanti ada menggunakan sertifikat. Ya. Nah, tapi ini agak sedikit complicated ya. Yang sudah itu biasanya orang-orang tuh yang pertama dilakukan, yang keduanya ini masih belum ya. Berarti harus ada cara-cara lain untuk menyisipkan itu. Ya, ini soal configuration ya. Kenapa nggak di hard coded? Karena pernah kejadian juga ada satu perusahaan yaitu di hard coded. Terus dia IP-nya ganti, migrasi. Wah, itu setengah mati ya. Karena ini IP-nya ada di mana? Oh, di source code-nya. Wah, berani nggak ngedit source code-nya? Nanti kalau source code-nya diedit ternyata nggak jalan gimana? Kalau programnya harus dikompil, compiler-nya udah nggak punya gimana? Wah, ini jadi deg-degan juga ya. Kalau di dalam configuration file, ya, in configuration file, maka dia tinggal ngedit configuration file-nya, IP-nya diganti, oh servernya diganti di sana, ininya di sini gitu ya. Oh iya, gampang. Itu configuration. Nah, yang ini jarang terjadi ya. Ada sequencing timing requirement. Kadang-kadang ada hal-hal yang harus kita lakukan ini supaya nanti ini attack-nya race condition. Jadi ini harus dilakukan dulu sebelum ini dilakukan. Jadi nanti kita bisa juga bilang requirement. Ini jarang ya, tapi harus ada misalnya request ini harus di-approve dulu sebelum bisa memproses ini. Ya, kita bisa melakukan itu ya. Kita bisa buat requirement itu. Ya, jadi kita bisa buat. Tapi ini jarang dilakukan. Ya. Karena biasanya itu mah udah di flow-nya karena kacamata kita adalah kacamata security ya. Kalau kacamata fungsional itu udah dilakukan. Ya udah. Nah, ini jarang ya. Saya belum punya contoh yang bagus ya untuk menjelaskan contoh sequencing dan timing requirement yang memang dari kacamata security. Nah, ini ada juga nih archiving requirements. Jadi ceritanya kalau sudah ini ya tadi misalnya log segala macam itu harus kan kita backup ya. Ini masalah backup. Nah, backup itu harus encrypted atau enggak ya? Nah, ini kan encrypted atau enggak? Pak, enggak usah, Pak. Toh dia lognya aja atau transaksinya aja atau apanya? Enggak usah, Pak. Nah, ini biasanya ini tidak ada ya.
Untuk data yang sifatnya transaksional, nah ini gimana gitu ya? Misalnya kan itu datanya di dalam satu sistem database, Pak, bukan plain text. Jadi kalau orang nggak bisa akses sistem database-nya juga nggak bisa apa-apa, karena sistem database-nya juga sudah diproteksi dengan user ID untuk mengakses database tersebut. Jadi kalau database-nya itu dipindahkan tabelnya ke apa ya, tabelnya atau database-nya dipindahkan ke archive, ke suatu backup system, kalau orang bisa ngambil itu dia buka tempat lain nggak bisa, karena user ID dan password-nya beda ya dengan sistem si ini ya yang ada gitu. Nah, archiving ini apakah bisa dilakukan oleh si DB-nya sendiri ya, atau bisa dapat menggunakan backup sistem yang lain ya. Misalnya gini, kita punya Oracle gitu. Oh Pak, untuk melakukan archiving segala macam, Oracle udah punya Pak toolsnya sendiri. Jadi kita misalnya, saya mau diarchivekan di tape drive, saya mau diarchivekan di hard disk yang lain, saya mau diarchivekan di mesin lain, itu ada. Tapi ada juga orang bilang saya mau punya sistem backup sistem sendiri ya. Kita punya satu backup tools yang melakukan backup corporate wide, semuanya kita backup. Nah, ini juga kita bilang, kita akan menggunakan backup dari sistem lain, misalnya backupnya dengan menggunakan ini, kita duplicate semuanya ke sana. Nah, ini boleh juga ya. Tapi untuk memastikan bahwa, kalau kita sudah berhasil di backup sana, kalau kita restore, kita balikin lagi, ini bisa dibuka. Ya. Kan bisa jadi, ternyata nggak bisa dibuka Pak, karena setelah kita backup balikin lagi, ada kuncinya yang melekat atau apa, ada time sequencing-nya nggak bisa gitu. Jadi harus dipastikan ya, dipastikan bisa di restore ya. Jadi yang paling penting gitu ya. Jadi misalnya kita bisa juga bilang, untuk software ini kami punya sistem backup sistem yang lain, maka aplikasinya itu harus dapat di backup dengan sistem lain. Kamu sudah punya sistem backup apa yang mahal, ini corporate wide ya. Jadi jangan wah nggak bisa Pak, aplikasinya kita hanya bisa menggunakan backupnya ini. Oh nggak bisa. Ya. Oke lah, Anda itu punya fitur itu, tapi bisa juga di backup sistem lain ya. Nah, ada requirement. Ada lagi, international requirement ini biasanya terkait dengan legal ya. Misalnya, di sini encryption-nya maksimum, ada maksimumnya kali ya. Maksimumnya nggak boleh lebih sekian, karena government harus bisa snooping, nggak tahu lah ya nih. Ini kan cuma ngomong-ngomong aja ya. Atau minimal kalau untuk ini transaction sistem yang digunakan oleh government, standarnya harus menggunakan algoritma AES 256 gitu ya misalnya. Di tempat kami seperti itu. Atau untuk data yang sifatnya data kesehatan di Amerika harus sesuai dengan standar HIPAA. Nah, ya, jadi itu security requirement-nya ikut itu gitu ya. Nah, atau misalnya kita ikut dengan GDPR segala macam. Ini international requirement itu biasanya terkait dengan legal atau standard ya. Standar. Jadi kita harus lihat ya. Tapi kalau kita punya aplikasi sendiri internal kita ya nggak ikut lah. Nggak harus international standard requirements itu nggak harus ikut ya, karena kita sendiri. Just in case sistem kita deal dengan pihak lain luar negeri atau kita akan ekspor segala macam, ini yang pasti kita lihat ya, international requirements. Ada lagi deployment requirement. Nah ini juga ada misal ya terkait dengan security, misalnya deployment-nya ini harus datang ke sistem sana, harus pakai kunci, harus pakai token, harus pakai apa. Wah ini ya ada ya sistem seperti itu, tapi itu sangat jarang ya. Sangat jarang yang maksudnya ada security requirement-nya gitu. Tadi deployment-nya harus dapat dideploy oleh pihak ketiga yang independen tanpa melihat password gitu. Gimana caranya ya? Jadi kita jalankan misalnya ada installernya, ya installernya dijalanin yang install. Jadi si deployment tadi dia nggak, si installaturnya dia cuma jalankan installer, dia tidak punya akses ke root password dari sistemnya gitu lah. Misalnya. Nah, yang ini jarang ya. Tapi itu harusnya ada ya. Procurement requirement, nah ini juga sama. Ini biasanya terkait dengan legal ya. Misalnya, harus sesuai sistemnya, harus menggunakan karena ini adalah e-katalog yang ada di. Ini procurement-nya seperti itu ya. Kalau ada ya. Kalau enggak ya enggak ini. Ini banyak ya jadi ini. Ada lagi anti piracy requirement. Nah ini tidak menggunakan software bajakan segala macam gitu ya. Nah ini anti piracy ini ada juga ya. Biasanya tidak ada juga. Gitu. Dan yang terakhir,
assuming ya, kita buat ini kan, balik lagi ya, kita buat security requirement. Ya, security requirement. Terus kita nulisnya gimana security requirement? Notasi security requirement kita gimana? Maka kita melakukannya seperti yang kita lakukan tadi. Ini kita buat namanya deskriptif ya. Jadi kita buat misalnya tadi ini tadi error messages should not reveal path. Berarti kan ini kita membuatnya dengan bahasa kata-kata gitu, deskriptif. Tapi suatu saat mungkin kita nggak gitu juga ya. Karena nanti itu salah pengertian. Maksudnya gimana nih Pak? Ya tadi misalnya gini ya. Should not reveal path itu apa? Ini gini gitu ya. Adakah notasi yang lebih baku? Nah, ini kita belum sepakat ya, notasi bakunya. Jadi kalau ini misalnya notasinya, ya, kita deskriptif biasanya. Teks, kita kabarkan image-nya, kita buatkan block diagramnya. Nah, formal notation-nya belum ada ya, security requirement formal notation-nya belum ada. Jadi orang-orang ada yang bilang, notasinya kalau gitu ngikut dengan notasi di security requirement yang ada. Jadi kalau segini ada security requirement-nya yang biasanya nih, yang di bawahnya ini, yang security requirement yang konvensional SDLC, nah kita ngikut aja. Tujuannya adalah supaya kita nggak harus belajar lagi ya, ini requirement-nya pakai bahasa ini, atau misalnya dia pakai state diagram, ya di atas security requirement-nya juga state diagram, ya dan seterusnya. Ya. Jadi supaya sama. Nah, ada juga misalnya ini pakai diagram seperti ini ya, notation-nya nih saya lupa nih ya. Ini attack trace ya namanya. Attack trace pakai gini boleh enggak gitu ya. Dia harus bisa kita sampaikan attack trace, kasih jelasan bahwa attack-nya kayak gini, maka kita harus bisa melakukan gini gitu. Melindungi terhadap identity theft, terutama yang ini. Oh, oke. Misal ini. Jadi ini kita masih security requirement ini kita umumnya masih deskriptif ya. Soal notation. Dan kalau kita lihat, nah abuse. Jadi kan tadi ya kalau kita lihat di dalam ini ya, di dalam ini kan, nah nanti bisa kita diskusi lagi ya. Nah, jadi kan kita di awal ini kita bicara tentang requirement yang formalnya ya, untuk fungsional. Kemudian kita bicara security requirement yang baru kita diskusikan. Nah, ada satu lagi abuse cases. Nah, ini kita dokumentasikan juga abuse cases tadi ya. Nah, abuse cases-nya apa dong? Nah, ini kalau kita lihat tadi ya. Nah, tadi. Nah, use case itu digunakan untuk menjelaskan sistem in normal operation. Jadi kalau normal operation seharusnya begini, input gini, outputnya harus kayak gini. Ini kayak gini, harusnya kayak gini. Nah, abuse cases justru bukan kayak gitu. Ya, jadi kalau ini di abuse itu kayak gini gitu. Oh, misalnya kita membuat aplikasi ya, aplikasinya untuk apa? Text editor katakanlah, text editor. Abuse case-nya text editor ini dipakai untuk membuka file PDF 700 mega gitu. Nah, kan itu di abuse kan sebetulnya. Kan ini text editor Mas, bukan untuk ngedit PDF gitu ya. Aplikasinya crash gitu kan ya. Nah, berarti kita bilang abuse case-nya ini kalau aplikasi dipakai untuk membuka file yang dia tidak bisa, maka dia akan keluar gracefully, dia bilang sorry, saya nggak bisa buka file ini, nggak ngerti atau tidak bisa, atau kita tidak punya fitur untuk membaca berkas ini, kami hanya bisa membuka text file misalnya gitu ya. Nah, abuse cases itu kita masukkan di situ bahwa ini di abuse gitu. Hanya lagi sarannya tadi, kalau dari segi security requirement aja udah susah, abuse case-nya ini adalah orang yang agak berpikiran sinting ya, agak orang nakal. Nah, jadi orang nakal ini juga harus buat lagi ya. Bah, ini susah amat gitu ya. Nah, jadi ya ini yang kita belum tahu juga ya, abuse cases. Jadi kita harus cari-cari internet abuse cases itu apa itu. Jadi belum ada database abuse cases untuk jenis aplikasi begini. Ya. Kalau gitu apa dong yang bisa kita baca-baca Pak? Oh, ini ada beberapa dokumen ya yang kita lihat namanya common criteria. Jadi ini kalau untuk ini untuk sebagai panduan ya, dan tidak harus seperti ini ya. Jadi ini kalau kita ingin mengevaluasi sistem itu kan kita mengevaluasinya kayak gini ya. Berarti requirement-nya apa? Nah, requirement-nya itu kita masukkan mengikuti cara nanti orang akan mengevaluasinya gitu. Kita punya requirement-nya gini. Dia ngevaluasinya kayak gitu. Oh, berarti bisalah itu dicek gitu. Jadi ini tapi lagi-lagi ya, yang kita sebut security requirement tadi belum ada standar yang baku. Ya. Ada pertanyaan sebelum kita lari ke bagian terakhir, exercise. Silakan.
Nah, kalau nggak ada nih, saya kasih ini ya, tugas. Nah, tugas PR-nya untuk minggu depan. Nah, tugas PR-nya itu ini. Nah, ini ada macam-macam. Saya ambil yang nomor 2 aja. Nah, tapi harus dijelasin lagi ya. A government institution is planning to create a portal to serve its citizens. Nah, citizen atau user ya can access them through internet. Maka kita harus ini kan mendevelop security requirement for this portal. Ini masih generik juga ya. Servicesnya apa ya government ini ya untuk create apa gitu ya. Nah, jadi masih generik juga. Nah, berarti coba develop security requirement for government services. Enaknya apa ya government services ya? Layanan government apa ya? Mau kita supaya kita samain yang ya jangan susah-susah yang ini generik tapi nggak susah apa ya? Kalau untuk mendaftarkan KK itu kan udah aja ya ini atau apa ya? Enaknya apa yang bilang gampang ya? Supaya ini security requirement-nya itu sedikit aja. Apa enaknya? Aplikasinya apa enaknya? Aplikasi pemerintahan itu apa ya yang ini? Pengajuan bantuan, Pak. Oh ya, bansos ya, bansos ya. Bansos. Oke, Itu kan kalau banyak gitu, minta kakak nik gitu. oke, kalau gitu kita buat bansos ya. Dan ini sorry, mana ini Pak? UMKM lagi Ya. heboh. Oke, sebentar. Ini kita bilang bantuan sosial ya, kita tambahin ya. Bantuan sosial, bansos ya. Oke, saya tambahkan ya. Ya, ini, nah, bisa tambahkan lagi. Oke, bansos ya. Jadi ini kita bantuan sosial atau bansos ya. Oke, nah security requirement-nya apa? Ya, nah tentu saja ini kan generik ya. Dan kalau kita lihat requirement-nya banyak ya. Nah, saya sebetulnya tidak berharap Anda melakukannya ekshaustif ya, nggak ada ya, nggak harus ekshaustif. Dan jangan ekshaustif karena nanti jadi capek gitu ya. Nah, cuma Anda paling lihat-lihat tadi ya, requirement-nya itu apa ya, misalnya mau lihat dari C-nya apa, I-nya apa gitu, atau ada tambahan-tambahan lagi ya, apa authentication-nya apa gitu ya, tambah-tambah lagi lah ya. Yang kebayang aja ini tujuannya bukan apa-apa, tujuannya supaya Anda punya feeling betapa susahnya buat security requirement, itu aja sih sebetulnya. Untuk membuat bahwa ternyata susah ya buat security requirement-nya. Udah susah, banyak pula gitu ya. Ya. Jadi PR-nya yang ini. Dua itu, Pak ya. Enggak, jangan yang pertama enggak, yang kedua aja nih. Cuma ini aja yang part 2 aja ya. Oke. Jadi yang A enggak, nih yang A ini enggak, yang A enggak ya. Yang A ini enggak. Yang enggak. Success, homework. Nah, berarti apa? Anda create security requirement. Bentuknya apa? Ya dokumen aja tadi ya. Dokumennya apa? Ya bisa PPT, bisa doc, tapi tadi ikutin ini aja lah ya. Ikutin template ini aja ya. Atau kalau Anda punya, saya punya contoh yang lebih bagus Pak. Gitu ya. Jadi kalau paling gampang, confidentiality requirement, poinnya ini. Integrity requirement, ini. Gitu ya. Availability requirement, poin-poinnya gitu aja boleh gitu ya. Nanti kita gabungkan dari teman-teman Anda semua ya. Jadi nanti kita gabungkan jadi satu dari semua student. Dan tentu saja tidak kita anggap yang kita nggak tahu, kita anggap tidak not applicable gitu. Misalnya anti piracy requirement, ini mah nggak applicable, nggak usah gitu kan ya. Tadi misalnya procurement requirement, nggak usah gitu kan ya. Kan kita tadi untuk usernya gitu kan ya, nggak ada. Ya, jadi mungkin di bagian depan-depannya itu ya. Lebih ke arah user ya, requirement dari si usernya. Ya, jadi kayak tadi ya. Oke, ada pertanyaan sebelum kita bubar hari ini? Luring, Pak. Kapan? Kenapa? Luring. Kuliah luringnya kapan? Udah pengen luring aja ya? Ketemuan lah, Pak. Ya, oke. Nanti mungkin kita lihat-lihat lah ya kapan ininya ya. Ini saya masih ngatur schedule saya gitu ya. Materi boleh di-share? Tentu saja boleh. Nanti saya ini kan PDF-nya nanti saya masukkan ke Telegram ya. Silakan. Ada lagi?
Ini habis ini saya kirimkan ke Telegram. Izin tanya Pak, Yes. kalau ITB kan menggunakan single sign on ya Pak, itu kan Ya. lebih ke session requirement ya Pak. Ya. Itu untuk ke user memang nyaman, kita tidak perlu online dan tidak perlu berulang kali login, tapi kalau dari sisi keamanan kan sepertinya rentan ya Pak. Kenapa ITB memilih untuk menggunakan single sign on Pak? Ya. Nah sekarang pertanyaannya, emang rentannya kenapa kalau single sign on? Ayo. Kalau misalnya ada kasus misalnya nih Pak, laptop kan kita login terus di laptop ataupun di HP, kan bisa jadi juga device itu hilang atau dicuri atau kita nggak tahu ya gitu Pak. Sebenarnya kerentannya di situ gitu Pak. Iya. Kalau kita tidak single sign on, bisa juga kan ya komputer laptop kita, handphone kita kecuri ya. Tetapi risikonya adalah hanya kepada aplikasi yang mana kita lagi login gitu ya. Misalnya ada 10 aplikasi, kita lagi login 2, ya paling 2 itu aja Pak. Kan nggak ada single sign on ya Pak gitu kan ya. Nah, kalau single sign on Pak, begitu ini 2, bisa kemana-mana Pak kalau dia lagi on gitu ya. Nah, itulah sebabnya harusnya single sign on itu juga ada sessionnya juga. Sehingga misalnya kita tadi ya, kita misalnya pakai notebook ya, atau pakai laptop, pakai handphone, setengah jam, nah sesi kita harusnya kita ditutup juga sama si SSO tadi. Jadi kita tetap aja harus login lagi. Ya. Tapi enaknya Pak, enaknya kita loginnya passwordnya 1, nggak harus wah ini 7 aplikasi ganti lagi gitu. Jadi sebetulnya dari kacamata itu single sign on lebih secure karena kita tidak harus menghafal 7 password ya. Iya, betul sih Pak. Itu yang itu. Nah, single sign on bisa bermasalah kalau single sign on-nya mati. Ya kan ya? Oh, Wah, itu kita sebutnya namanya single point of failure, SPOF. Single sign on punya SPOF, ya dia punya potensi SPOF. Jadi kalau itu single sign on mati, ya kita nggak bisa ngapain, berantakan semua malah. Ya betul itu. Maka yang harus dipertahankan mati-matian single sign on-nya itu. Yaitu harus nyala terus, harus redundant, harus apa gitu. Tapi attack terhadap tadi itu betul, Mbak. Attack kalau kita kecuri ini sessionnya lagi nyala, nah bisa nggak? Ya kalau aplikasinya passwordnya segala macam kita tanamkan di webnya misalnya gitu ya, saya lagi pakai akademik tadi login INA, oke itu saya tanamkan di web ya, itu jadi bermasalah. Tetapi kalau itu tadi ya, kita masih harus ada time out, kita harus login lagi, masih insert ID dan password ya, itu nggak masalah juga. Karena misalnya kalau laptop dicuri gitu ya, terus ya orang yang dapat lagi kan single sign on ini udah expired ya, jadi dia harus masukin lagi, dia nggak tahu password kita, dia nggak bisa masuk. Ya. Gitu ya. Dan menariknya lagi apa? Kalau kita tahu, wah notebook kita dicuri, handphone kita dicuri, maka kita login ke single sign on, kita reset password kita, semuanya ke reset kan ya. Jadi orangnya nggak bisa apa-apa. Daripada kita harus mengupdate 10 password, harus satu-satu gitu kan ya. Oh, iya. Jadi ini memang ada pro dan kontranya gitu ya. Ya maka kita lihat risikonya apa, ya, terus positifnya apa. Nah risiko yang terbesar itulah yang kita address ya, sehingga yang kecil-kecil, oh ya ini nantilah. Tapi SSO juga punya risiko juga. Tadi ya, SPOF itu salah satunya. Terima kasih, Pak. Ya. Lagi, silakan.